A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengetahui, menyadari seseorang tidak menyukai kita, apa yang kita rasakan? Apa yang dihadirkan oleh kesadaran kita tentang tidak disukai oleh orang lain? Dan bagaimana orang itu menunjukkan rasa tidak sukanya kepada kita? Apakah dengan cara yang gamblang, kalimat yang jelas, ekspresi yang jelas, atau dengan sesuatu yang tidak jelas? Apapun bagaimanapun intinya, hal itu akan menghadirkan perasaan tidak nyaman, bahkan lebih dari itu, bisa sakit hati, sedih, dan kecewa. Itu orang lain yang tidak suka sama kita. Lalu gimana kalau kita sendiri yang tidak suka dengan diri kita sendiri? Pernahkah, sudahkah kita mempertanyakan diri kita sendiri, kita suka tidak sama diri kita sendiri? Kita ini sudah menerima diri kita sendiri atau tidak? Tidak disukai orang lain itu sangat menyakitkan, tapi tidak disukai oleh diri kita sendiri itu jauh-jauh lebih menyakitkan. Nah, merupakan hal yang sangat-sangat membawa banyak manfaat jika kita mulai memikirkan, mulai mempertimbangkan, mulai menelusuri apakah kita menyukai diri kita sendiri atau tidak. Baik secara dohir ataupun secara batin. Baik secara fisik ataupun secara sifat. Kita harus menyadari, kita harus mengakui, kita harus bisa menemukan apakah kita sudah nyaman dengan diri kita sendiri atau tidak. Apakah kita sudah menerima diri kita sendiri atau tidak. Kita seringkali sebetulnya tidak butuh orang lain mengatakan tidak suka pada kita. Tapi rasa sakit itu seringkali muncul dari dalam diri kita sendiri. Dimakan oleh pikiran kita sendiri tentang rasa tidak suka kita pada diri kita sendiri. Masalahnya kita mengakui atau tidak. Nah, ketika tidak mengakui, ketika itulah kita akan banyak menderita rasa sakit. Kita menciptakan neraka dunia untuk diri kita sendiri. Jadi paling baik, mari sekarang kita telusuri siapa bagaimana diri kita. Dan gimana cara terbaik untuk bisa menerima diri kita. Kejujuran itu selaras dengan keberanian. Orang yang pengecut, penakut tidak akan pernah berani jujur. Tapi seorang pemberani pasti berani jujur. Jujur kepada diri sendiri tentang siapa kita, bagaimana kita. Kejujuran itu akan membawa pada keberanian berikutnya. Selain melihat segala sesuatu dengan gamblang, juga akan membawa kita pada kehebatan lain yang disebut dengan pengakuan. Maka kita akan berani mengakui diri kita sendiri. Ketika kita mencoba mencintai diri kita sendiri, berarti kita bicara tentang kekurangan dan kelebihan kita. Tentu kelebihan tidak akan pernah jadi masalah. Yang jadi masalah yang menyakitkan hati, yang tidak mudah diterima adalah kekurangan kita. Bagaimana cara kita menyikapi dan supaya bisa tumbuh penerimaan atas kekurangan kita? Tentu saja, jika kita mempelajari agama dengan baik, maka kita akan mendapatkan banyak hal. Bisa dari banyak cara. Misalnya kita memahami tujuan dari penciptaan hidup. Untuk apa hidup ini diciptakan? Hidup itu diciptakan untuk diuji, dicoba. Manusia itu ditakdirkan untuk berbuat dosa, dan yang paling baik adalah memperbaiki. Kita bukan tidak boleh marah, bukan tidak boleh benci, bukan tidak boleh sedih dan sebagainya. Tapi yang diminta adalah kita harus bisa memperjuangkan diri kita dari keburukan kepada kebaikan. Dari kebaikan itu juga bisa menjadi keburukan. Karena wajah kita cakep, karena kita kaya, bisa jadi bikin kita sombong. Nah, bagaimana kita bisa membawa kebaikan, limpahan rezeki yang banyak pada kebaikan? Jadi, kita harus memahami tujuan dari penciptaan. Karena hidup ini bukan kita yang minta, kita dihidupkan oleh Allah. Kita nggak minta hidup, maka semua itu adalah pemberian dari Allah. Wajah kita, ukuran tubuh kita, semua dari Allah. Kalau ternyata setelah kita bercermin, kita menemukan, wah, aku nggak tergolong orang yang cakep, kulitku hitam, gelap, jelek, dan sebagainya. Maka itu adalah karena dari Allah. Itu juga dengan sifat. Manusia itu diciptakan Allah untuk berbuat dosa, yang paling baik adalah memperbaiki. Jadi kita harus berani dengan jelas, dengan jujur mengakui apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kesalahan kita, kemudian kita perbaiki. Akan sangat menyakitkan ketika harus tahu dari orang lain, bukan? Kamu itu dasar pemalas, kamu itu memang dasar bajingan dan sebagainya. Kamu itu banyak bacot, kamu itu banyak omong, banyak cincong, kamu itu tukang menepati janji. Ketika dikatakan oleh orang lain itu akan sangat menyakitkan.
Itu akan lebih menenangkan jika kita sendiri yang mengatakannya. Iya ya, kemarin aku janji ini, ternyata aku tidak tepati. Salah, haknya janji adalah untuk ditepati, bukan? Nah, pengakuan, kejujuran itu akan sangat luar biasa. Tapi jika kita mendengar dari orang lain itu akan sangat menyakitkan. Jadi, untuk semua kekurangan kita, untuk semua kesalahan kita, akui. Ketika orang lain menuding kita, hal itu tidak akan menyakitkan lagi. Dan bagaimana supaya kita punya kekuatan untuk menerima keburukan itu? Tujuan menciptakan dan uji dicoba, itulah ujian kita, menyadari, menemukan, mengalami, merasakan kekurangan kita, takdir kita sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, yang difitrahkan Allah untuk diuji dicoba, dan difitrahkan Allah dengan segala kekurangan. Itulah kekurangan kita. Nah, itu hanya salah satu cara supaya kita bisa menerima diri kita sendiri. Bersyukur itu adalah hal yang lain. Di antara adab yang sangat baik, mulia, terpuji adalah bersyukur, mensyukuri. Kita nggak minta hidup, dihidupkan, kita dikasih ujian lagi. Kita nanti masih dimatikan, masih dimintai pertanggungjawaban. Kita nggak minta, oke. Kita nggak minta, tapi kita akan merasakan senang juga tahu dalam hidup ini. Sampai-sampai kita nggak kepingin mati, sampai-sampai kita ingin membayangkan kita bisa memiliki hidup kita ini, sampai-sampai kita ingin hidup selama-lamanya. Jadi, terlepas dari kita ada kekurangannya, masih ada hal yang harus kita syukuri, kan? Dengan hidup kita jadi mengenal Allah. Dengan dihidupkan kita jadi mengenal banyak hal. Bertemu dengan orang-orang yang sekarang mungkin kita cintai dan sebagainya. Merasakan nikmatnya hidup yang satu paket antara suka dan duka. Kejujuran bawa kita kepada keberanian. Keberanian akan bawa kita pada pengakuan. Dari berbekal hal sepele seperti ini akan mampu mendatangkan keikhlasan, akan mampu mendatangkan kesyukuran. Sesuatu yang datang dari orang lain itu akan sangat menyakitkan. Jika orang lain yang harus memberitahu kita kekurangan kesalahan kita, itu akan sangat menyakitkan. Berbuat dosa dalam keadaan jujur dengan tidak jujur memang seperti yang merendahkan, wis ero kalau dilakoni. Tapi hidup itu tidak sempurna. Dengan kejujuran yang kita miliki, kita bisa mengelola diri kita sendiri. Kejujuran apakah selalu selaras dengan kebaikan? Kok dia jujur seharusnya pasti selaras dengan kebaikan. Kejujuran itu selaras dengan kekuatan untuk berbuat baik. Karena kejujuran adalah wujud dari keberanian. Kejujuran adalah masuk kategori kebaikan. Wal asri, semua itu berproses. Meskipun kita tahu hal yang sederhana seperti ini, nggak kudu ikhlas, ternyata hanya bersyukur. Namun hal seperti ini adalah dimensi yang luas hidup ini, maka hal sepele itu ada dimensi diucapkan, didengar, mudah. Tapi ketika dimensi melakukan, ketika kita mencoba untuk melakukan, ketika kita mencoba melakukan aksi untuk menerima diri kita sendiri, kita mulai bercermin, baik secara fisik ataupun batin, apa yang menjadi kebaikan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, menjadi kesalahan kita. Lalu, di situ kita akan sangat luar biasa tergoyahkan. Di situ akan kita mengalami merasa shock yang luar biasa, menerima kekurangan kesalahan diri kita sendiri. Tapi semuanya diawal dari innamal a'malu binniyat. Ada niat, ada jalan. Maka ketika kita sudah menentukan tujuannya, di sini pentingnya niat, prosesnya akan dimulai. Meskipun kita tidak memproses diri kita sendiri, maksudnya tidak menentukan niat, proses itu akan tetap dimulai, akan tetap diberikan oleh Allah, karena hidup itu ada diuji, dicoba. Semua manusia harus mencapai tujuan yang sama, hasil yang sama sebagaimana diinginkan Allah. Maka tidak heran terus akan datang petunjuk-petunjuk Allah, akan terus akan datang rahmat Allah. Hanya kita mau apa tidak mau. Perbedaannya di situ. Hasil ditentukan dari niat. Ketika kita akhirnya terus mengabaikan, ya sampai tua pun kita akan mudah gelisah dengan omongan orang. Kita akan mudah ketakutan melihat orang kok begini begitu, karena kita sendiri tidak menerima diri kita sendiri. Itulah neraka dunia. Ketika kita terus gelisah membaca orang lain, kita terus mudah terstimulus dengan melihat mata orang lain ataupun melihat reaksi orang lain. Itu adalah seburuk-buruk siksaan ketika kita tidak sanggup menerima diri kita sendiri. Jadi belajarlah untuk menerima diri kita sendiri. Diawal dari jujur yang membawa pada kebaikan yang lebih banyak. Kita adalah manusia. Kita bukan Allah yang maha sempurna. Maka kita akan selalu berpasangan. Selamanya kita akan hidup dengan kekurangan kita.
Kekurangan itu untuk dikenali, untuk diakui, kemudian untuk diperbaiki. Jadi siapapun bagaimanapun kita, mari kita belajar menerima diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk menjadi lebih baik dengan menerima diri kita sendiri. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.